Kedua, ada contractual saving institution, di mana lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Likuiditas aset tak terlalu penting sehingga alokasi dana utama lembaga adalah investasi jangka panjang. Contohnya, perusahaan asuransi jiwa. Yang ketiga adalah perantara investasi, adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contoh, perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper. Berikutnya, obligasi asing adalah instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh, obligasi perusahaan. Yang kedua, Eurobond adalah obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Yang ketiga, Euro currency adalah simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negara. Yang ketujuh, regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Mengapa? Karena adanya risiko akibat asymmetric information. Dan siapa? Dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Yang bentuk regulasi sistem keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi kepada publik, bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Maka, pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang berikutnya, menjaga kesehatan sistem keuangan. Mengapa? Karena keterkaitan antar pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dengan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga kesehatan sistem keuangan seperti dengan penetapan batasan suku bunga rekening koran. Berikutnya, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contoh, melalui penetapan cadangan minimum atau reserve requirement. Berikutnya, menggairahkan kepemilikan rumah. Mengapa demikian? Menggairahkan kepemilikan rumah merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu. Berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Hal ini kerap dilakukan oleh otoritas moneter di Last Development Countries atau LDC. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.